buat tapi Persib back to back di juara itu memang harus kita akuin dia layak juara. Lu yakin ngomong begini? Yakin, kenapa? Fakta. Tapi aman. Yang manajemen Persib itu kontrak pemain-pemain grade A plus berkualitas semua, cuman ya nggak mungkin mereka nyetel dalam satu hari. Seruan Kakang Rudianto menjelang final Piala AFF U23 2025. Malam ini akan menjadi sejarah untuk Timnas U23. Timnas U23 Indonesia akan menghadapi Vietnam pada final Piala AFF U23 2025. Tim asuhan Gerald Vandenburg itu melaju ke partai puncak setelah menyingkirkan Thailand melalui drama adu penalti Jumat lalu. Babak tos-tosan berakhir dengan skor 7-6, setelah kedua tim bermain imbang 1-1 di waktu normal. Salah satu pemain kunci dalam kemenangan itu ialah bek Persib, Kakang Rudianto. Dia tampil sebagai eksekutor kedua dan sukses menaklukkan kiper Thailand, Sorawat Hosaman. Setelah melaju ke final, Kakang berharap perjuangan Timnas U23 bisa ditutup dengan raihan trofi juara. Pemilik nomor punggung 5 itu pun meminta dukungan dari publik sepak bola nasional. Minta doa dan dukungan untuk pertandingan nanti, kata Kakang. Tak hanya Kakang, Timnas U23 juga akan mendapat sokongan dari rekan setimnya di Persib, Robby Darwish, yang berposisi sebagai gelandang. Final Piala AFF U23 2025 ini menjadi ajang balas dendam bagi skuad Garuda Muda. Pada partai puncak edisi sebelumnya, Indonesia takluk dari Vietnam lewat drama adu penalti. Kini, Arhan Fikri CS punya kesempatan untuk membalas kekalahan tersebut. Sementara itu, bus yang membawa rombongan skuad Persib Bandung ternyata mengalami kecelakaan saat berada di Bangkok. Diduga, kecelakaan terjadi karena bus menabrak kendaraan di depannya yang berhenti mendadak. Sopir disebut tak mampu menghindar dalam waktu singkat. Hal ini terlihat dari sebuah video yang beredar di media sosial, Sabtu, 26 Juli 2025. Dalam video tersebut, terlihat bus skuad Persib mengalami kerusakan di bagian sisi kiri bawah. Bahkan, kaca bus tersebut pun tampak pecah. Beruntung tak ada yang terluka dalam musibah tersebut. Manajemen Persib Bandung buka suara terkait insiden kecelakaan bus yang dialami tim saat berada di Bangkok, Thailand, Sabtu, 26 Juli 2025, lalu. Dalam keterangan resmi yang disampaikan Head of Communication PT Persib Bandung Bermartabat, Adi Pratama, insiden tersebut dikonfirmasi hanya bersifat kecil dan tidak menimbulkan dampak serius. Alhamdulillah, seluruh pemain dan ofisial dalam kondisi sehat dan aman, ujar Adi. Adi menyebut tim sudah kembali ke Bandung dengan selamat usai menyelesaikan pemusatan latihan, TC, pramusim di Thailand yang berlangsung sejak 17 hingga 27 Juli 2025. Saat ini seluruh pemain sedang dalam waktu istirahat. Insya Allah, tim akan kembali menjalani sesi latihan pada Selasa, 29 Juli mendatang sebagai bagian dari persiapan menuju musim kompetisi yang akan datang, tambahnya. Persib dijadwalkan mengawali kompetisi Super League 25-26 menghadapi Semen Padang FC, 9 Agustus mendatang. Setelah itu, mereka akan tampil di babak playoff AFC Champions League 2025, hingga 2026 menghadapi klub asal Filipina, Manila Tiger FC, 13 Agustus 2025. Sementara itu, Bojan Hoda ungkap kondisi skuad Persib pasca TC di Thailand. Pelatih Bojan Hoda ungkap kondisi skuad Persib pasca menjalani training camp TC di Thailand yang berlangsung pada 17 hingga 27 Juli 2025. Bojan Hoda memastikan program TC di Thailand ini telah membuat dampak positif untuk skuad Persib. Setidaknya para pemain sudah saling mengenal. Ini TC di Thailand. Bagus. Kami memiliki waktu 10 hari untuk bersama-sama dan saya rasa pemain kini sudah saling mengenal satu sama lain dengan baik, ujar Bojan Hoda, Senin 28 Juli 2025. Ya, program TC di Thailand ini bukan hanya ingin mematangkan taktik dan strategi untuk menghadapi dua kompetisi di musim 2025 hingga 2026, baik di Super League maupun AFC Champions League, ACL, 2. Akan tetapi, program TC ini bertujuan untuk menyatukan chemistry antar pemain, sebab skuad Persib mengalami perombakan cukup besar.
Persib mendatangkan 12 pemain baru setelah melepas 16 pemain lamanya seiring berakhirnya musim 2024 hingga 2025. Ke-12 pemain anyar itu, 9 diantaranya merupakan pemain asing. Jadi ini akan bagus untuk situasi di ruang ganti, tambah Bojan Hoda. Meski begitu, perhatian khusus diberikan kepada 2 pemain yang sempat mengalami masalah cedera. Sadil Ramdhani, yang berangkat ke Thailand dalam masa pemulihan cedera, menunjukkan tanda-tanda positif. Hoda mengonfirmasi bahwa Sadil sudah mulai berpartisipasi dalam latihan ringan, sebuah langkah penting dalam proses pemulihannya. Kami optimis dia bisa bergabung penuh setelah kembali ke Bandung, ujar Hoda. Optimisme ini menandakan bahwa pemulihan Sadil berjalan sesuai rencana, dan ia diharapkan bisa segera bergabung dengan latihan penuh setelah tim kembali ke Bandung, memungkinkan dirinya untuk beradaptasi penuh dengan strategi tim. Sementara itu, Zulkifli Lukmansyah, pemain sayap muda Persib, menghadapi sedikit masalah kebugaran akibat cedera ringan yang dialaminya. Namun, Hoda memastikan bahwa cedera tersebut tidak serius dan tim medis sedang menanganinya dengan sigap. Zulkifli mengalami sedikit cedera ringan dan tim medis sedang menangani itu. Mudah-mudahan pemulihannya berjalan cepat dan dia bisa segera bergabung kembali, kata pelatih asal Kroasia tersebut. Di lain sisi, pengakuan Andri Tani saat ditanya soal Persib bisa juara back-to-back. Iya, Persib bisa juara menurut Andri Tani mereka sangat layak dan itu faktanya begitu. Dirinya juga menyoroti bahwa kedalaman skuad Persib musim lalu sangat luar biasa dan bagus. Kiper andalan Persija ini tidak bisa mengelak ketika Persija tahun lalu gak bisa berkutik. Selain performa pemain yang naik turun, soal gaji pemain menjadi persoalan yang sering dihadapinya. Pukulan telak, Bor. Tapi Persib back to back di juara itu memang harus kita akuin dia layak juara. Lu yakin ngomong begini? Yakin? Berita lainnya. Siap hadapi tekanan supporter, pelatih Vietnam yakin kalahkan Garuda Muda. Pelatih tim nasional Vietnam U23, Kim Sang-sik, menunjukkan keyakinan tinggi untuk mengalahkan Indonesia dalam laga final Piala AFF U23 2025 pada Selasa malam ini. Ia percaya bahwa persiapan timnya berjalan dengan baik dan performa para pemain semakin meningkat sepanjang turnamen ini. Partai pemuncak ASEAN U23 Championship 2025 Timnas U23 Indonesia versus Vietnam bakal bergulir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk pertandingan, sesungguhnya tidak ada poin khusus, tetapi performa pemain terus meningkat, ungkap Kim. Kami melakukan persiapan dengan bagus sehingga percaya bisa memenangi pertandingan melawan Indonesia, ujarnya. Kim juga memperhatikan kondisi fisik tim Jens Raven dan kawan-kawan yang baru saja melalui laga semifinal yang melelahkan melawan Thailand. Dalam pertandingan itu, Indonesia harus melalui adu penalti dengan skor 7-6 untuk menyingkirkan Thailand, sementara Vietnam berhasil menang 2-1 atas Filipina di semifinal. Kami pikir skornya tidak sama. Indonesia melawan Thailand dalam 120 menit. Ini adalah pemain muda dan memiliki waktu 3 hari. Kami sudah bersiap dan menganalisis pertandingan Indonesia, lanjut pelatih asal Korea Selatan ini.